Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakunallah. Kita masuk ke sesi yang kedua, membahas kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan di pertemuan hari ini kita masuk pembahasan babul haid, ya, bab tentang masalah haid. Para ulama kita menjelaskan, ya, bahwasanya darah haid itu diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengannya Allah merahmati kaum wanita secara khusus, ya, dan manusia secara umum. Jadi darah haid yang ada pada kaum wanita itu diantara, ya, bentuk rahmat Allah kepada mereka, di antara bentuk, ya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena darah haid itu perkara yang, ya, sungguh luar biasa, yang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan, ya, pada kaum Hawa, pada kaum wanita, ya, di mana darah haid itu Allah ciptakan di dalam rahim seorang wanita, ya, sebagai gizi, ya, untuk janin di dalam rahim, ya, sebagai gizi untuk janin di dalam rahim seorang wanita. Jadi tatkala seorang wanita hamil, maka darah haid tadi akan berubah menjadi gizi, ya, sumber makanan bagi janin di dalam rahim wanita tersebut. Ya, karena darah haid ini sumbernya dari rahim, ya, darah haid ini sumbernya dari rahim seorang wanita. Maka tatkala seorang wanita hamil, darah haid tersebut, ya, berfungsi untuk menjadi sumber gizi, asupan makanan bagi janin. Kemudian tatkala seorang wanita sudah melahirkan, ya, maka yang awalnya menjadi sumber makanan bagi janin berubah, ya, menjadi sumber air susu bagi seorang wanita. Maka ini diantara keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun tatkala seorang wanita tidak dalam kondisi hamil ataupun menyusui, maka darah tersebut akan keluar dengan sendirinya secara rutin, ya, di setiap bulannya, yang dikenal dengan, yakni, darah haid tersebut, ya. Jadi darah itu akan tersimpan di dalam rahim tatkala seorang wanita, yakni, hamil atau menyusui. Kalau seandainya seorang wanita tidak dalam kondisi hamil dan menyusui, maka dengan sendirinya dia akan keluar, ya, dari rahim seorang wanita. Ini diantara, ya, yakni keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa masalah syar'iyyah yang terkait dengan masalah haid ini. Ada masalah-masalah syar'iyyah yang terkait dengan haid pada kaum wanita. Oleh karena para ulama membawakan babul haid, ya, di dalam kitab-kitab fikih mereka, karena memang ada hukum-hukum syar'i yang terkait dengan, ya, dengan masalah haid pada kaum wanita. Yang pertama, al-Imam membawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha.
Kata penulis, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubeish, bahwasannya Fatimah bintu Abu Hubeish, salah seorang sahabiyah, sa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Fatimah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni ustahadu fala athur. Ya Rasulullah, saya mengalami istihadah. Saya mengalami istihadah dan hampir-hampir enggak pernah selesai. Ya, yakni darah istihadah tersebut terus mengalir. Ya, terus keluar. Afa ada'us shalah? Apakah saya boleh meninggalkan salat ya Rasulullah tatkala saya mengalami istihadah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah, jangan. Wanita yang istihadah maka jangan meninggalkan salat. Ya. Inna dzalika irqun. Sesungguhnya istihadah itu disebabkan oleh irq, yakni urat. Oleh pembuluh darah yang pecah. Ya. Dan istihadah itu penyakit, tapi dia bukan haid. Dia bukan haid. Iya. Inna dzalika irqun, kata Nabi, sesungguhnya darah istihadah itu disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah pada kemaluan seorang wanita. Walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha thumma ghtasili wa shalli. Akan tetapi kata Nabi, ya, seorang wanita hendaknya dia meninggalkan salat sesuai dengan kadar hari dia haid. Yakni dilihat dengan kebiasaan haidnya, berapa hari dia haid dalam sebulan. Ya. Maka selama itu dia meninggalkan salat. Selebihnya kalau masih ada darah yang keluar, ya, disebabkan karena istihadah, namun sudah melewati batas kebiasaan darah haid, ya, maka sudah wajib salat. Ya. Tsumma ghtasili wa shalli. Selesai engkau haid, ya, meskipun darah masih mengalir karena istihadah, maka hendaknya engkau mandi dan mengerjakan salat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Nabi yang mulia, walaysat bil haidah. Sesungguhnya darah istihadah itu bukanlah darah haid. Ya, darah yang keluar karena istihadah itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Maka tatkala datang masa haidmu, maka tinggalkan salat. Ya, jangan mengerjakan salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Namun tatkala, ya, sudah berlalu waktu haidmu, sudah berlalu hari-hari kebiasaan haidmu, maka hendaknya engkau mandi dan bersihkan, ya, darah tersebut, kemudian salatlah, ya. Hadis ini, jamaah yang Allah muliakan, ya, menjelaskan tentang beberapa ahkam kepada kita semuanya. Ya. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwasannya seorang wanita yang haid, maka di masa haidnya dia meninggalkan sholat. Ya, tidak boleh kita sholat, ya, atau tidak boleh seorang wanita sholat dalam, ya, kondisi sedang haid. Ya, karena haid itu diantara mawani'us sholat, diantara penghalang yang menghalangi seorang hamba dari mengerjakan sholat. Maka di masa haid seorang wanita tidak boleh mengerjakan sholat. Ya. Adapun istihadah, maka tidak menghalangi seorang wanita dari mengerjakan sholat.
Ya. Apa bedanya antara darah haid dengan darah istihadah ini? Ya. Di antara hal yang membedakan antara darah haid dan darah istihadah, yang pertama, ya, bahwasannya darah istihadah, kata para ulama, ya, itu dia keluar dari, yakni bagian rahim yang paling luar, ya. Sedangkan darah haid dia keluar dari bagian rahim yang paling dalam. Maka hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Ya. Kemudian di antara perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah, ya, bahwasanya darah haid itu sifatnya normal, yang menunjukkan seseorang dalam kondisi sehat, ya. Sedangkan darah istihadah itu darah yang sifatnya penyakit, yang disebabkan karena sakit. Iya. Ini di antara perbedaan darah haid dan darah istihadah. Yang ketiga, di antara hal yang membedakan antara haid dan istihadah, ya, dari sisi yakni warna dan aroma. Kalau darah haid, maka warnanya cenderung ke warna hitam, ya, cenderung ke warna hitam, dan ada aroma yang tidak sedap, ya. Ini darah haid, warnanya cenderung ke kehitaman, dan aromanya aroma, ya, yang kurang sedap. Adapun darah istihadah, maka dia darah normal, ya, warnanya merah dan aromanya aroma darah biasa. Itu darah istihadah. Maka seorang wanita bisa membedakan antara haid dengan istihadah, ya, dengan sifat-sifat di atas. Kemudian di antara perbedaan darah haid dan istihadah, kata para ulama, bahwasannya darah haid itu biasanya keluar pada waktu-waktu tertentu yang sudah diketahui dari kebiasaan seorang wanita. Ada wanita yang haidnya ya mungkin sekitar 5 hari, ya, normal 5 hari sampai 7 hari, itu normal, ya. Itu kebanyakan wanita haidnya seperti itu, ya. Maka darah haid itu keluar pada waktu-waktu yang biasanya sudah menjadi kebiasaan seorang wanita. Ada waktu-waktu khusus dia keluar di setiap bulannya. Adapun darah istihadah, maka tidak ada waktu khusus, ya. Bisa jadi istihadah itu datang secara terus-menerus, ya, mungkin ya berapa hari, bahkan mungkin berapa bulan. Bahkan di dalam hadis yang kedua nanti akan kita bahas, ya, sebagian sahabiyah itu istihadah sekitar 7 tahun, ya. Tidak berhenti istihadah selama 7 tahun kurang lebih. Maka darah istihadah ini, ya, berbeda dengan hukum darah haid. Kalau darah haid menghalangi seseorang dari sholat, sedangkan darah istihadah, ya, maka tidak menghalangi seseorang dari sholat. Iya. Tidak menghalangi seseorang dari sholat. Kemudian di antara faidah dari hadis Fatimah binti Abi Hubaish, ya, hadis ini menjelaskan bahwasannya darah haid itu hukumnya najis, ya. Darah haid hukumnya najis. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan seorang wanita, ya, tatkala dia sudah suci, maka membersihkan, ya, tempat keluarnya darah tersebut, ya, kemudian mandi janabah, kemudian mandi janabah. Kemudian di antara faidah dari hadis yang pertama ini, hadis ini menjelaskan, ya, bahwasannya
seorang wanita yang mengalami istihadhah, ya, maka dia tetap mengerjakan sholat, ya, dan tidak harus mandi untuk setiap sholat. Wanita yang istihadhah, ya, tidak harus mandi untuk setiap sholatnya, ya. Cukup baginya yang membersihkan darah yang keluar dari kemaluannya tersebut, ya, dia berwudu untuk sholatnya, ya, tanpa harus mandi janabah, ya, karena kewajiban mandi janabah itu terkait dengan apa? Dengan haid, bukan dengan istihadhah. Kewajiban seorang wanita muslimah yang mandi janabah itu terkait dengan selesai haid. Ya, tatkala seorang wanita sudah selesai haidnya, sudah suci dari haidnya, maka dia wajib untuk mandi janabah sebagai wasilah untuk raf'ul hadatsil akbar, untuk mengangkat hadat besar pada dirinya. Adapun istihadhah maka tidak mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Nah, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang kedua, Al-Imam juga membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Aisyah, anna umma Habibata ustuhidat 7 sinin. Bahwasanya Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah ini, ya, Ummu Habibah bintu Jahash, ya, saudari perempuan Zainab bintu Jahash, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Nabi. Ya, di antara istri Nabi ada yang bernama Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha. Maka di antara saudari Zainab bintu Jahash adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kata Aisyah, Ummu Habibah ini mengalami istihadhah selama 7 tahun lamanya, ya, yakni darahnya terus mengalir dari kemaluannya disebabkan karena sakit, ya, selama 7 tahun lamanya. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amaraha an taghtasil, fa kanat taghtasilu likulli salatin. Maka yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi, ya, untuk mandi. Fakanat taghtasilu likulli salatin. Maka Ummu Habibah pun kemudian, ya, beliau mandi untuk setiap salatnya. Mandi untuk setiap salatnya. Hadis yang kedua ini secara zahir seolah-olah ada kontradiksi dengan hadis yang pertama tadi yang kita bahas, ya. Pada faidah hadis yang pertama kita sebutkan bahwasanya kewajiban mandi janabah itu untuk siapa? Untuk wanita haid, ya. Namun hadis Ummu Habibah ini seolah-olah mengisyaratkan atau menjelaskan bahwasanya wanita yang mustahadhah juga mandi untuk setiap salatnya. Maka bagaimana kita menjamak antara dua hadis tersebut? Bagaimana kita menggabungkan antara dua hadis tersebut? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis Ummu Habibah. Ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa hadzal amru bil ightisali mutlaq fala yadullu ala takrar. Perintah Nabi kepada Ummu Habibah itu sifatnya mutlak, tidak terkait dengan, yakni setiap sholat yang hendak dia lakukan. Fala yadullu ala takrar, maka perintah tersebut tidak menunjukkan kewajiban pengulangan.
Seorang wanita yang istihadah tatkala dia yakni hendak sholat, maka dia wajib mandi sebelum sholatnya. Hadis tersebut tidak menunjukkan hal itu. Kenapa? Karena perintahnya bersifat mutlak. Nabi tidak memerintahkan wanita yang mustahadah untuk mandi setiap sholat. Tidak ada dalil tentang masalah itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, ya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, innama amaraha sallallahu alaihi wasallam an taghtasila wa tusalli, wa innama kanat taghtasil li kulli salatin tatawwu'an. Ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi, ya, dan sholat, ya. Maka perintah mandi tersebut dibawa kepada makna tatawwu', ini sunnah, hukumnya disukai, tapi bukan suatu kewajiban, ya, bukan hukumnya wajib. Maka seorang wanita yang mustahadah, kalau dia mau mandi sebelum sholatnya, ya, maka hukumnya mustahab. Kalaupun dia tidak mandi untuk sholatnya, maka sholatnya sah, tidak mengapa. Beda dengan wanita yang haid, yang suci dari haidnya, ya, maka sholatnya tidak akan sah sampai dia mandi janabah. Dan ini pendapat jumhur para ulama, ya. Jumhur para ulama berpendapat bahwasannya seorang wanita yang mustahadah, ya, maka tidak wajib untuk mandi sebelum dia sholat, ya. Lakin yajibu 'alaiha al-wudu, yang wajib baginya seperti wanita yang lain pada umumnya. Tatkala dia berhadas maka dia berwudu. Ya, maka dia berwudu. Ini pendapat jumhur para ulama. Nah, wallahu a'lam. Di antara faidah, ya, dari hadis yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan, hadis Ummu Habibah ini menjelaskan, ya, tentang bagaimana kesabaran, ya, para sahabiyat di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Ummu Habibah, ya, sakit istihadah selama 7 tahun lamanya, ya, tapi beliau bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seorang mukmin meyakini di balik ujian itu ada kebaikan bagi dirinya, ya. Karena di antara jalan kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersabar di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada dirinya, ya. Di antara bentuk cinta Allah kepada seorang hamba adalah dengan memberikan ujian kepada dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Tatkala Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, maka Allah akan timpakan musibah pada dirinya, yang dengan musibah tersebut maka seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa yang Allah takdirkan kepada seorang mukmin itulah yang terbaik bagi dirinya. Meskipun secara zahir, secara lahiriah kita melihatnya sebagai suatu keburukan, ya. Namun di balik musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan orang-orang beriman, maka di sana ada raf'ud darajat dan ada takfirus sayyi'at. Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin tinggikan derajat seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosanya. Maka kewajiban kita adalah senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra'u syakar,
fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Sesungguhnya semua perkaranya berujung kebaikan bagi dirinya, berbuah kebaikan bagi dirinya. Tatkala seorang mukmin ditimpakan kebaikan oleh Allah, tatkala seorang mukmin diberikan nikmat oleh Allah, maka dia sikapi nikmat Allah dengan apa? Dengan bersyukur, dengan mensyukuri nikmat tersebut. Maka syukurnya seorang mukmin atas karunia Allah berbuah kebaikan bagi dirinya. Allah tambah nikmat untuk dirinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu nikmat yang lain untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan tatkala seorang mukmin ditimpakan musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sikapi dengan kesabaran. Dan dua hal tersebut, kebaikan di atas nikmat dan kebaikan di atas ujian, tidak mungkin didapatkan kecuali bagi orang-orang beriman, kata Nabi. Adapun bukan seorang mukmin, maka enggak dapat kebaikan, baik di atas nikmat ataupun di atas musibah. Ya. Yang mendapatkan kebaikan dalam semua kondisi, di atas nikmat dan di atas musibah, hanyalah orang-orang beriman. Maka jamaah yang Allah muliakan, ya, dua hal yang wajib kita usahakan sebagai orang-orang beriman adalah bersyukur di atas kenikmatan yang Allah berikan dan bersabar di atas ujian dan musibah yang Allah hadirkan. Kemudian, ya, di antara faidah dari hadis Ummu Habibah ini, ya, hadis ini menjelaskan, ya, kata para ulama, ucapan fakanat taghtasilu likulli shalah, ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, fakanat taghtasil likulli salatin, ya, maka Ummu Habibah beliau mandi untuk setiap salat, ya, ini berasal dari ijtihad beliau sendiri, ya, yakni kemauan beliau sendiri, bukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummu Habibah yang menginginkan, ya, beliau sholat mandi untuk setiap sholatnya. Adapun Nabi yang mulia maka tidak memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap sholatnya, ya. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya orang yang mustahadah itu cukup baginya berwudu tatkala hendak sholat tanpa harus mandi. Itu sebuah hadis yang datang dari jalan Ikrimah, dibawakan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, bahwasanya Ummu Habibah istihadah. Fa amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tantadhira ayyama aqra'iha thumma taghtasil wa tusalli. Dalam riwayat Ikrimah disebutkan, ya, bahwasanya tatkala Ummu Habibah istihadah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk menunggu sampai selesai, yakni waktu kebiasaan haidnya, ya, sampai tuntas hari kebiasaan haidnya. Kemudian Nabi perintahkan beliau untuk mandi dan sholat. Fa idza zadat aw fa idza ra'at syai'an min dzalika tawadda'at wa shallat. Adapun setelah berlalu hari-hari haid, ternyata darah istihadah masih keluar juga, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ummu Habibah untuk berwudu kemudian sholat. Maka para ulama, ya, menggabungkan hadis-hadis di atas, ya, mereka menjelaskan bahwasannya yang melakukan mandi itu Ummu Habibah atas kemauan beliau sendiri, bukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hukum mandi bagi wanita yang istihadah itu hukumnya disukai, bukan wajib. Ya, yang wajib adalah bagi wanita
yang mengalami haid kemudian selesai dari masa haidnya. Nah, adapun wanita yang istihadah maka cukup baginya berwudu tatkala hendak salat tanpa harus mandi. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Mungkin cukup ya untuk materi. Ya, kita berikan waktu yang tersisa untuk soal jawab terkait apa yang kita bahas di kesempatan hari ini, baik dari kitab Ushulus Sunnah ataupun kitab Umdatul Ahkam. Kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang difahami atau ingin didiskusikan ya, terkait materi yang kita bahas, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi pada pertanyaan, Ustaz, jika wanita istihadah, apakah setiap akan sholat ia harus mengganti ia pembalut walaupun yang keluar hanya sedikit? Nah, wallahu a'lam. Kalau memang memungkinkan ya seseorang ya dia sholat dalam kondisi bersih, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya, kalau seandainya memungkinkan dan tidak menyulitkan bagi dia untuk yang membersihkan darah yang keluar dari kemaluannya sebelum dia sholat, maka itu yang terbaik. Ya, kalaupun tidak memungkinkan, ya karena masyaqqah, maka tidak mengurangi keabsahan sholatnya, tidak mengurangi keabsahan sholatnya, karena darah istihadah itu berbeda dengan darah, yakni darah haid. Wallahu a'lam. Ada keringanan untuk istihadah, ya, yang tidak ada pada darah haid. Nah, jadi kalau mampu dan memungkinkan untuk membersihkan, maka itu yang terbaik ya sebelum seorang wanita sholat. Kalau ya menyulitkan ya maka tidak mengapa dia sholat dalam kondisi ada ya sedikit darah istihadah. Wallahu taala alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nah, kayak siapa? Nah, taib, barakallahu fiik. Nah, soal yang pertama ya terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lan yudkhila ahadun amaluhu al jannah, ya, yakni amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal-amal seseorang
tidak akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Amal-amalmu tidak bisa memasukkan engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi yang mulia, qala wala ana, aku pun sama. Ya. Kalau bermodalkan amalan, maka aku pun tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku dengan keutamaan dan rahmatnya. Ya. Apa makna bahwasanya seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalannya? Padahal di dalam banyak nas Al-Quranul Karim Allah sebutkan bahwasanya ahlul jannah mereka masuk ke dalam surga dengan sebab amalan-amalan mereka. Mereka diberikan balasan nikmat surga dengan sebab amal-amal mereka. Ya, maka hadis ini harus kita fahami dengan baik. Hadis ini harus kita fahami dengan baik. Makna seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya, kata para ulama, ya, yakni kalau seandainya amal-amal kita menjadi barter untuk nilai surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan cukup, ya, untuk yakni masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua yang telah kita amalkan, ya, yakni disamakan dengan nilai surga Allah, maka nggak akan sebanding, nggak akan cukup untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang hamba kalau dia hanya bermodal dengan amalannya, kemudian ya dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka modal amal itu nggak cukup, ya, karena nggak sebanding dengan nilai surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, ya, kita di dunia beramal berapa tahun lamanya? Kita beramal di dunia berapa tahun lamanya? 100 tahun? 70 tahun? Berapa lama kita beramal di dunia? 60 tahun. Iya. Ini anggap, ya, anggap seseorang diberikan jatah umur ya sekitar 60 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 60 tahun itu kita gunakan untuk beramal semuanya? Kan tidak. Ada waktu masa kita anak-anak, ya sebelum usia balik, ya mungkin 1 sampai sekitar 10 tahun atau 12 tahun. Dipotong masa anak-anak kita dengan berapa? 50 tahun. Ya. Kemudian dari 50 tahun, ya kita ada waktu tidur, kita ada waktu makan, ada waktu bermain. Ya, tidurnya kita saja itu sudah motong berapa waktu jamaah? Ya, kita tidur rata-rata sehari berapa jam? Ya, rata-rata sehari kita tidur berapa jam? Normal berapa? 8. Ya, anggaplah 8 jam. Itu kita tidur pulas di rumah, ya. Belum kita tidur di kajian. Ya, belum kita tidur ya tatkala kita ya mungkin sholat Jumat. Itu baru kita tidur di rumah 8 jam. Artinya sudah terpotong sepertiga usia kita. Dari 50 tahun sudah kepotong berapa? Sepertiganya. Ya. Yani kurang lebih 16 sekian, ya. 16 sekian tahun. 50 tahun kurangi berapa? 16. Dengan berapa jamaah? Ya kurang lebih 34 tahun. Ya belum dipotong buat kita makan. Makan aja orang Jakarta ini kalau makan nggak cukup 1 jam. Ya, nggak cukup 1 jam sekali makan itu. Ya kadang-kadang nyari ke tempat makan aja udah 1 jam jalan. Belum lagi makannya, belum pulangnya. Ya, maka ini sangat sedikit waktu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari yang sedikit tersebut, kalau dibanding dengan kenikmatan surga Allah, sebanding apa tidak? Gak mungkin sebanding. Makanya kata Nabi, kalau seseorang hanya bermodalkan dengan amalannya,
nggak mungkin dia masuk surga. Hatta Rasulullah SAW. Ya, bayangkan jamaah yang Allah muliakan. Kalau Nabi nggak bisa masuk surga, hanya dengan amalan beliau, apalagi kita. Ya, padahal kita tahu sendiri bagaimana kesungguhan Nabi dalam beramal. Ya, Nabi itu sholat malam sampai apa? Sampai kakinya bengkak. Ada di antara antum sholat malam sampai seperti itu? Kan nggak ada. Siapa di antara kita yang sholat malam sampai apa? Sampai kakinya bengkak? Kan nggak ada. Ya kalaupun bengkak biasanya karena rematik atau karena asam urat, bukan karena sholat malam. Ya. Nabi SAW sering mengganjal perut beliau, ya, karena apa? Karena lapar. Kita kan nggak seperti itu. Yang ada kita sering kenakan di celana, karena sering nggak muat celananya. Ya. Kalau seandainya Nabi yang luar biasa ibadahnya, amalan beliau nggak cukup untuk membayar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita sebagai manusia biasa yang banyak salah dan banyak dosa. Ya. Makanya kata para ulama, setiap orang beriman yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amalannya. Ya, tapi amalan inilah, ya, yang menjadi wasilah kita untuk dapat rahmat Allah. Kalau kita nggak beramal, bagaimana kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi masuk surganya kita semata-mata karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita barter amal kita dengan surga nggak bakalan cukup. Tapi karena Allah Maha Pemurah kepada orang-orang beriman, ya, Allah jadikan amal yang sedikit ya sebagai wasilah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, ahlul jannah yadkhulunal jannata bi rahmatillah. Ahli surga mereka masuk dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi manzilah mereka berlebih kurang dengan amalan-amalan mereka. Ya, kita semua insyaallah ahlul jannah, ya, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menentukan lebih kurangnya tingkatan kita di surga nanti adalah amal-amal kita. Ya, itu makna hadis tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Adapun yang kedua, ya, apakah ya seorang hamba itu bisa ya yakni mengajukan ya banding di pengadilan akhirat? Ya, dalam sebagian hadis disebutkan ya bahwasanya orang yang tatkala dihisab kemudian mendebat Allah pasti dia binasa. Ya. Tatkala seorang hamba dihakimi atau diadili di akhirat, kemudian dia ya mendebat Allah, mengajukan banding kepada Allah, nggak terima, maka dia pasti binasa. Ya. Adapun orang-orang beriman, ya, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, seorang beriman dia akan yakni mengakui semua amal perbuatan dirinya. Dia akui, nggak ada yang dia sanggah. Karena dia tahu itu memang kelakuan dia, itu memang amal-amalan dia. Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang beriman. Ya. Maka yakni di antara ciri kebinasaan seorang hamba di hari kiamat tatkala dia mendebat Allah di hari kiamat. Ya, padahal apa yang Allah catat itu semua yang telah dia lakukan. Tidak ada yang ditambah dan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di antara karakter orang-orang beriman, dia senantiasa i'tiraf, mengakui semua amal-amal yang telah dia lakukan. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi ada, ya, tapi orang-orang binasa nanti akan menyanggah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang lain jemaah? Masih ada 5 menit. Gak masalah. Iya, yakni yang menghalangi seseorang atau seorang suami istri dari berhubungan itu darah haid. Adapun darah istihadah maka tidak menghalangi ya seorang suami untuk menggauli istrinya.
Ya, yang menghalangi itu darah haid, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, adapun darah istihadah, itu darah biasa, darah penyakit, ya. Darah penyakit, maka tidak menghalangi seseorang ya untuk mempergauli istrinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Apa? Wanita haid. Terkait dengan sholat. Iya. Terkait dengan sholat, maka wanita yang haid, ya, dia tidak ada kewajiban mengqadha sholatnya. Ini kan kita bahas di hadis yang berikutnya insyaallah. Ya, wanita yang haid, yang meninggalkan haid, maka tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Beda dengan puasa. Ya, kalau puasa wajib diqadha di hari yang lain, tapi kalau sholat maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang telah ditinggalkan. Adapun puasa, ya, maka wanita yang haid yang berpuasa di bulan Ramadan maka wajib untuk diqadha di luar Ramadan. Ya, tapi sholat tidak ada kewajiban ya untuk mengqadhanya di luar waktu setelah dia suci. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup jamaah yang Allah muliakan untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.